Pak Erick Thohir rangkap jabatan Presiden FIFA? Keputusan ini bikin banyak pihak kaget. Tapi yang kelihatan paling panas ya Malaysia. Tapi karena ada satu negara tetangga yang mendadak panas dingin. Malaysia tampak tak rela, tak nyaman, dan tak mau kalah sorotan. Sampai-sampai Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih semuanya lor. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Baik lor, di kali ini kita masih mereaksi ini sebuah video yang pastinya masih super duper keren banget lor ya. Karena di video ini kita akan bereaksi video yang viral dan nyata ini di sosmed dan di dunia. Nah, dulurku semua, Malaysia lagi-lagi nih auto heboh dan kebakaran rambut lagi nih lor ya. Nah, dulurku semua, kali ini kita tidak sedang membahas tentang rumor. Ini resmi dari FIFA. Nah, Indonesia ini ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2020. Nah, pasti semua dulurku udah tahu ya. Dan bukan cuma itu lur ya. Jakarta sekarang menjadi FIFA Asia Hub. Nah, ini permanen dan untuk Asia Tenggara dan Asia Timur. Artinya apa lur? Artinya Indonesia bukan lagi sekedar peserta, tapi sudah masuk ke pusat kendali sepak bola Asia. Tepuk tangan semuanya lur, mantap. Terima kasih, keren. Dan keputusan ini langsung menyita perhatian banyak negara lur. Dan ya, reaksinya itu tidak semuanya positif. Ada yang iri. Nah, pasti dulu aku tahu nih, terutama dari kampung sebelah yaitu Malaysia. Yang kali ini sorotannya ini terasa berbeda, lebih sensitif, lebih emosional, dan sampai asam lambung mereka naik lur. Di video ini kita akan bereaksi ini kenapa FIFA memilih Indonesia, itu salah satunya, dan juga apa dampaknya bagi kawasan, dan juga mengapa keputusan ini justru muncul rasa iri. Ini memunculkan rasa iri dan persaingan yang makin terasa. Nah, pokoknya lur tonton sampai habis lur ya. Ini videonya panjang lur, tapi tonton, ini seru banget lur. Karena ini bukan cuma sepak bola lur ya, tapi soal posisi Indonesia di mata dunia. Jadi penasaran lur ya? Tapi sebelumnya, jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di-subscribe. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang lebar, yuk kita simak sama-sama. Oke lur, ini dia video viralnya. Monggo. Des. Pak Erick Thohir rangkap jabatan Presiden FIFA? Patutlah paham. Nah, inilah. Paham. Nih, silakan nih dulur-dulurku yang mau bombardir atau mau berkomentar tentang ini, silakan langsung aja komentar ya lur ya, sebanyak-banyak ya, yuk. Oh, inilah yang kata New York, inilah dia. Oke, paham. Kantor Nah, ini penjelasannya FIFA lur. ini permanen loh. Pembicaraan awal sama saya sementara, tiba-tiba jadi permanen. Saya agak Awalnya shock. sementara selama U17 persiapan. Untuk transisi 2 tahun ke depan. Ternyata permanen. Tiba-tiba beliau bicara sama Pak Presiden, saya enggak, ini saya mau kasih permanen buat Indonesia. Keuntungan untuk PSSI dan Indonesia dengan FIFA buka kantor permanen di sini apa Mas? Ya banyak banget lah. Kita bisa dapat akses dari semua yang program-program FIFA, termasuk kemarin ketika pembangunan training center kan belum pernah. Kemarin kejutan lagi, ketika meresmikan kantor FIFA ditambahkan lagi, ini nanti regional hub ya. Ini baru permanen, 2 hari kemudian regional hub, itu jadi pressure sebenarnya, bukan jadi lucu-lucuan. Joknya netizen plus 62, Indonesia anak emas FIFA. Ya, Selain Messi. Ya, betul. Alhamdulillah kan. Ya alhamdulillah Iya, kan. benar. Dan Tapi memanfaatkan. jangan lucu-lucuan. How would that change things for the Indonesian football, having a permanent office right here
in the country? Well, that will be massive. That's why we are not. I'm not just coming back, but I'm here to stay. 600-700 million people. Ya. Football crazy. We need to be here. We need to be present. Keren. Pemerintahan yang dipimpin Pak Jokowi saat ini dan juga yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Presiden terpilih pada sidang kabinet terakhir bahwa semua program yang baik harus dilanjutkan. Dan tentu sesuai dengan tupoksi hari ini, tadi saya melaporkan kepada Pak Menteri bahwa nomor 1 ini luar biasa Indonesia. Ini kita sudah dibuka, yaitu kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA. Dan saya rasa banyak negara juga cemburu Pak Menteri. Ya, betul. Nah, tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Dan tentu Pak Menteri tadi akan mendukung penuh pembukaan daripada International Organization Office yang belum pernah terjadi karena memang suratnya dari beliau pembukaan seperti ini. Pasukan bola sepak Harimau Maya kena ban lagi guys. Alah, kali ini bukan blogger daripada blogger Keno tu bukan Keno bukan. Kali ini pada jurulatih Keno ni guys, nama dia Coach Justin Situeri. Ada tuduh dah kita ni kena ban oleh FIFA. Penudah guys, AFC tegur dia. Menyatakan tuduhan Coach Justin soal Malaysia dihukum FIFA. Membohong dia kerja diorang ni. Aduh, pelik-pelik lah aku. Kena ni. Hari tu Pak Erick kena tegur dengan FIFA pasalkan dia jadi jawatan kuasa ketua jurulatih. Ini pula coach dia guys. Korang eloklah berdua ni. Buat malu Indonesia je. Betul tak? Event resmi FIFA di Indonesia pula. Kayak nggak mikir panjang. Tapi sebelum masuk ke drama boykotnya, kita balik dulu sedikit biar jelas gambar besarnya. Semua ini muncul sejak FIFA mengumumkan Indonesia jadi tuan rumah 2 event besar sekaligus, FIFA Asian Cup dan FIFA Series edisi 2026. Keputusan ini bikin banyak pihak kaget. Tapi yang kelihatan paling panas ya Malaysia. Mereka ngerasa keputusan ini nggak adil, seolah-olah FIFA lebih sayang sama Indonesia. Padahal kalau dilihat dari sisi objektif, FIFA itu nggak mungkin asal pilih. Dari aspek infrastruktur, atmosfer supporter, sampai kesiapan federasi, Indonesia lagi berada di titik terbaik dalam sejarah sepak bola modernnya. GBK yang atmosfernya nggak pernah zonk, JIS yang kapasitas dan fasilitasnya udah kelas internasional, GBT yang dipuji saat Piala Dunia U17, Sijalak Harupat yang selalu meriah, Mandala Krida, Manahan, FIFA udah punya data lengkap. Bahkan beberapa media Eropa sempat bilang kalau atmosfer sepak bola Indonesia itu most intense in Asia. Dan itu jadi nilai plus. Malaysia, mereka sebelumnya memang sempat mengajukan diri jadi tuan rumah join untuk FIFA Series. Tapi FIFA nolak. Alasannya nggak dibuka ke publik, tapi analis sepak bola Asia udah bilang kualitas venue belum stabil. Rumput Bukit Jalil masih jadi bahan pembahasan tiap minggu. Dan manajemen federasi yang sering gonta-ganti arah. Jadi kalau ditolak, ya wajar. Dan disitulah bibit merasa dianaktilikan mulai tumbuh. Sampai akhirnya pecah jadi rumor yang lebih besar. Ajakan boykot. Mereka disebut sounding ke federasi Tim Tank buat ngasih tekanan ke FIFA. Seolah-olah kalau banyak negara ngikut, event di Indonesia bakal goyah. Tapi masalahnya, Federasi Timur Tengah sekarang itu bukan tipe yang suka ikut drama. Mereka lagi fokus proyek besar. Saudi Arabia bangun fondasi World Cup 2034, Qatar masih jadi pusat sepak bola Asia, Bahrain, Kuwait, UAE lagi sibuk ngembangin liga domestik. Mau boykot event di Indonesia, nggak masuk prioritas, nggak ada untungnya sama sekali. ASEAN sendiri, mereka punya agenda masing-masing. Thailand sekarang lagi ngejar peringkat FIFA demi Piala Asia. Vietnam lagi fokus regenerasi timnas. Singapura udah masuk list tuan rumah FIFA Series edisi berikutnya. Australia sering menyebut Indonesia sebagai partner terbaik untuk event Asia karena atmosfer supporternya luar biasa. Hebat. Jadi, kalau Malaysia berharap bakal ada negara yang ikut boykot, ya salah tempat. Ya. Di sisi lain, reaksi netizen Indonesia maupun Asia kebanyakan cuma geleng-geleng. Banyak yang bilang, kalau iri hati mah dari dulu nggak hilang. Ada juga yang komentar, masa gara-gara nggak kepilih host seluruh event mau dijatuhin? Bahkan ada yang bilang, kalau mau dihormati, perbaiki dulu Betul stadion, sekali. jangan minta dukungan drama.
Ada satu hal yang perlu dicatat. FIFA menunjuk Indonesia karena prosesnya bersih dan rapi. Ini jarang terjadi untuk kawasan Asia Tenggara. Federasi kita yang dulu sering dicap kacau, sekarang justru dipuji soal profesionalitas. Dan ini jadi tamparan keras buat negara yang merasa harusnya punya posisi lebih tinggi. Tapi faktanya justru tertinggal. Kalau kita lihat dari kacamata realistis, ajakan boykot ini nggak mungkin berhasil. Negara mana yang mau kehilangan poin ranking? Mau kehilangan jadwal resmi FIFA? Sponsor? Exposure? Nggak ada. Boykot event resmi itu kayak bunuh diri federasi. Dan Malaysia paham itu sebenarnya. Tapi karena rasa nggak terima, akhirnya muncullah drama-drama kayak gini. Iri tanda Fakta tak lain yang mampu. bikin Malaysia makin panas, Indonesia bukan cuma jadi host, tapi juga dapat perhatian FIFA sebagai market paling menjanjikan di Asia Tenggara. Dari sisi fanbase, engagement, sampai nilai komersial, Indonesia jauh di atas. Dan ini bikin Malaysia makin ngerasa mereka kehilangan spotlight. Tapi balik lagi, spotlight itu bukan dikasih. Spotlight itu diperoleh. Indonesia dapat karena stadion siap, supporter luar biasa, federasi lagi naik, Malaysia belum. Makanya selama mereka sibuk ngelempar isu boykot, negara lain udah fokus persiapan. Indonesia lagi nyiapin venue, jadwal, koordinasi keamanan, dan promosi internasional. PSSI pun udah bilang kalau mereka siap all out untuk 2 event ini, karena exposure-nya besar banget buat Asia Tenggara. Dan ujung-ujungnya, drama ini cuma nunjukin gap mentalitas antara 2 negara. Satu fokus membuktikan diri, satu lagi sibuk cari alasan kenapa mereka nggak dipilih. Padahal jawabannya jelas, kualitas. Netizen juga pada bilang, halah kalau iri ya omong aja iri, jangan ngajak-ngajak. Ada juga yang komen pedas, mau boykot, silahkan, yang rugi justru kalian. Sampai ada yang nyeletuk, kalau eventnya di Malaysia, Indonesia mah tetap berangkat, beda level animo. Intinya apapun manuver Malaysia, event ini tetap jalan. FIFA nggak bakal goyah cuma gara-gara dramatisasi satu federasi. Apalagi kalau negara-negara besar Asia cuek dan nggak mau ikut campur. Tahun depan dunia sepak bola Asia bakal ngelihat Indonesia lagi. Stadion penuh, atmosfer gila, liputan internasional, dan tim-tim besar Asia Tenggara bakal datang tanpa beban. Dan Malaysia, mau ikut atau enggak, bola tetap bergulir. Soal iri hati, yaitu urusan mereka. Tapi dunia sepak bola nggak bergerak berdasarkan rasa iri. Dia bergerak berdasarkan siapa yang layak, siapa yang siap, dan siapa yang dipercaya FIFA. Dan sekarang Indonesia ada di posisi itu. Event tetap ada, spotlight tetap nyala, dan siapa yang mau boykot, ya boykot aja. Yang penting pertandingan jalan, supporter datang, dan Indonesia terus naik. Karena ujungnya cuma satu. Kalau emang nggak suka lihat tetangga maju, ya perbaiki diri. Betul. Bukan ajak seluruh komplek buat berhenti nonton bola. Kacau Malaysia, kacau. Malaysia, Thailand, dan Vietnam iri dilarang tampil di FIFA Series 2026. Di saat Indonesia bersiap menggelar laga besar di tahun 2026, negara tetangga justru hanya bisa menonton dari layar kaca. Sebab Malaysia, Thailand, dan Vietnam tidak bisa tampil di FIFA Series 2026, sementara Indonesia resmi menjadi tuan rumah atau peserta utama. Malaysia, Thailand, dan Vietnam dikabarkan tidak memenuhi kriteria undangan FIFA atau slot untuk wakil Asia Tenggara sudah diambil habis oleh Indonesia sebagai tuan rumah prioritas. Mantap. Terlebih, FIFA Series adalah ajang eksklusif di mana FIFA mempertemukan tim dari benua berbeda yang jarang bertemu. Fakta bahwa FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah seri ini menunjukkan kepercayaan dunia yang tinggi kepada PSSI dan Erick Thohir. Fasilitas kita dianggap mumpuni dan antusiasme supporter Garuda adalah jaminan kesuksesan acara. Hal inilah yang memicu rasa iri tetangga. Malaysia, Thailand, dan Vietnam harus puas hanya menggelar uji coba biasa atau turnamen lokal yang gaungnya kurang terdengar. Mereka kehilangan kesempatan untuk mendulang poin FIFA yang besar dan kehilangan kesempatan menjajal kekuatan tim dari benua lain seperti Afrika atau Oseania. Situasi ini semakin mempertegas bahwa Indonesia sedang menjauh dari rival-rival ASEAN-nya. Kita sudah sibuk mengurus agenda level dunia, sementara mereka masih berkutat dengan agenda regional. Rasa iri ini wajar, karena siapa yang tidak mau bermain di panggung mega bernama FIFA Series? Tapi apa mau dikata? Tiket emas itu kini milik Garuda. Setelah sebelumnya Malaysia merasa iri karena Indonesia tidak masuk dalam daftar peserta FIFA Series 2026, kini FAM mengambil langkah mengejutkan. Membuat turnamen sendiri. Ya, sebuah kompetisi internasional buatan Malaysia yang digadang-gadang bakal menyaingi FIFA Series yang resmi digelar FIFA dan menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah. Namun, langkah besar ini justru berubah menjadi cerita yang penuh ironi, kontroversi, dan pada akhirnya membuat Malaysia semakin menjadi bahan pembicaraan. Awalnya, Malaysia tampil percaya diri. Mereka mengumumkan rencana besar menghadirkan turnamen internasional sendiri.
lengkap dengan branding, jadwal pertandingan, serta target tinggi, mengundang tim-tim besar dunia. FEM menyebut bahwa ini adalah bentuk kemandirian setelah tak dipilih FIFA dalam FIFA Series 2026. Bahkan ada narasi bahwa dengan turnamen buatan sendiri, Malaysia bisa menunjukkan bahwa mereka juga mampu menjadi pusat perhatian dunia sepak bola. Tapi, apa yang terjadi justru kebalikannya. Saat Malaysia mulai mengirim undangan kepada negara-negara top, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Maroko, bahkan Peru dan Bolivia, jawabannya hampir sama. Penolakan. Satu persatu, tanpa kecuali. Alasannya? Banyak. Mulai dari masalah ranking, kualitas kompetisi, masalah internal FEM, isu keamanan, hingga ketidakpastian penyelenggaraan. Negara-negara besar tak ingin mempertaruhkan jadwal FIFA Matchday mereka untuk pertandingan yang tidak memiliki prestis tinggi dan tak ada jaminan kualitas. Beberapa laporan media luar bahkan menyebut ada kekhawatiran terhadap konflik internal dan performa timnas Malaysia yang sedang berada di level rendah. Hasilnya, alih-alih menghadirkan tim besar, Malaysia justru hanya bisa menarik perhatian tim papan bawah seperti Filipina, Bangladesh, dan India. Sebuah penurunan drastis dari rencana awal yang begitu ambisius. Tak tinggal diam, FEM pun memberikan pernyataan resmi. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengatakan, ada pihak yang khawatir dengan kebangkitan Malaysia apabila kami berjaya mengundang negara-negara besar. Kami percaya ada pengaruh tertentu yang membuat negara-negara besar menolak. Dengan kata lain, Malaysia menuduh adanya campur tangan atau pengaruh pihak luar yang membuat rencana mereka gagal. Banyak yang menafsirkan bahwa mereka mengarah pada Indonesia yang saat ini sedang bersiap menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Namun tuduhan ini justru menjadi bahan ketertawaan publik internasional. Karena pada kenyataannya, tidak ada negara besar yang mau datang, bukan karena pengaruh pihak lain, tapi karena Malaysia memang belum berada di level tersebut. Di saat yang sama, Indonesia justru menikmati momentum positif. Setelah resmi ditunjuk FIFA menjadi tuan rumah FIFA Series 2026 bersama 4 negara lainnya, Indonesia diprediksi akan kedatangan tim-tim dari berbagai konfederasi dunia. Performa timnas Indonesia yang terus naik, ditambah organisasi yang semakin profesional, membuat Indonesia dianggap layak dan kredibel oleh FIFA. Sementara Indonesia naik kelas, Malaysia justru berusaha menyusul. Namun dengan cara yang justru membuat mereka semakin terlihat tertekan. Akhirnya, turnamen yang awalnya diumumkan sebagai kompetisi internasional terbesar buatan Malaysia, kini berubah menjadi ajang biasa yang diisi negara-negara berperingkat rendah. Malaysia tetap mencoba membungkusnya dengan narasi optimis, bahwa ini adalah permulaan, kesempatan bagi Malaysia menyiapkan skuad dan langkah menuju kebangkitan. Namun publik sepak bola ASEAN sudah melihat semuanya. Turnamen yang seharusnya menjadi pembuktian, justru berubah menjadi panggung kecil yang jauh dari ekspektasi awal. Bahkan beberapa analis menyebut langkah ini mirip dengan menutup malu karena tidak diajak FIFA Series. Begitu FIFA resmi merilis komposisi grup A untuk FIFA Series 2026 di Indonesia, tensinya langsung naik. Bukan cuma karena nama-nama besar seperti Erling Haaland bersama Norwegia, lalu Mohamed Salah yang memimpin Mesir, dan Selandia Baru yang dikenal fisiknya, tapi karena ada satu negara tetangga yang mendadak panas dingin. Malaysia tampak tak rela, tak nyaman, dan tak mau kalah sorotan. Sampai-sampai mereka langsung melempar komentar yang memojokkan seolah keputusan FIFA itu sebuah penghinaan bagi mereka. Komentar pertama yang keluar dari sebagian penyokong dan pundit Malaysia adalah, Indonesia tak layak lawan tim Eropa, infrastruktur pun belum setaraf, harusnya kami yang di situ. Kalimat yang bahkan untuk standar rivalitas Asia Tenggara pun terdengar penuh rasa iri. Padahal kalau bicara soal kelayakan, FIFA sudah punya standar yang mustahil diloloskan kalau Indonesia memang tak siap. Justru beberapa tahun terakhir, proses perbaikan stadion, standar rumput hybrid, sistem drainase, sampai tata kelola pertandingan, semuanya sedang naik kelas secara signifikan. Transparan, terukur, dan yang paling penting, diakui FIFA, bukan diakui oleh diri sendiri. Tapi Malaysia tak berhenti di situ. Ada yang bahkan menyindir, rumput Indonesia belum ada apa-apanya, masih bagus rumput di Malaysia. Padahal faktanya, proyek peremajaan stadion utama di Indonesia justru memakai standar konsultatif langsung dari tim teknis FIFA. Penggantian full seat, penguatan struktur, pembaharuan pencahayaan, sampai standarisasi VAR.
Dan lucunya, komentar paling keras soal rumput biasanya datang dari mereka yang stadionnya bahkan sering mengeluh banjir atau bergelombang saat hujan lebat. Di sisi lain, Indonesia ditunjuk karena punya atmosfer supporter yang Ya, tak bisa dibeli. betul sekali. FIFA butuh panggung dengan energi, bukan sekadar Vininu kosong. Mereka ingin laga-laga Haaland, Salah, dan tim kuat lainnya Potong sebentar Lur, memang Lur ya. Kita komentar sedikit aja Lur. Ini tentang supporter Indonesia, supporter timnas sudah terkenal di dunia, paling gokil, paling jos gandos, pokoknya the best lah. langsung dengan gegap gempita, bukan dengan tribun yang sepi. Dan Indonesia satu-satunya di kawasan yang bisa menjamin atmosfer itu. Justru yang menarik adalah bagaimana Malaysia mencoba memutar narasi. Mereka merasa seharusnya merekalah yang berada di grup A, melawan Norwegia, melawan Mesir, melawan tim Eropa. Seolah-olah FIFA sedang salah pilih. Pertanyaannya, atas dasar apa? Prestasi? Tidak juga. Infrastruktur? Juga tidak. Atmosfer supporter? Realistis saja, kalau ukurannya adalah gegap gempita, intensitas, dan daya tarik global, FIFA tentu punya pertimbangan yang jelas. Apalagi selama beberapa tahun terakhir, ranking Malaysia pun tak stabil, prestasi regional pun masih jauh dari dominasi. Narasi makin lucu ketika beberapa suara Malaysia bilang FIFA pilih Indonesia karena berat sebelah. Padahal Indonesia mendapat mandat setelah melalui proses evaluasi panjang, bidding yang terbuka, dan inspeksi teknis langsung. Kalau memang tak layak, FIFA tak akan ambil resiko memasukkan dua superstar dunia, Haaland dan Salah, ke stadion yang tak memenuhi syarat. Justru tanda paling jelas bahwa Malaysia sedang terbakar adalah ketika mereka mulai menyerang hal-hal yang tidak relevan. Rumput, fasilitas, kebijakan PSSI, even Indonesia belum layak lawan Eropa. Padahal, FIFA Series bukan kompetisi berdasarkan siapa lebih unggul, tapi platform agar federasi bisa bertemu lawan lintas benua. Bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang siap menyelenggarakan pertandingan dengan standar dunia. Dan Indonesia untuk periode ini adalah tuan rumah yang paling memenuhi syarat. Sementara itu, penyelenggaraan Malaysia beberapa tahun kebelakang justru dipenuhi drama. Izin stadion yang mendadak batal, fasilitas yang tak siap, dan beberapa masalah rumput yang sampai masuk pemberitaan internasional. Tetapi anehnya, justru dari sisi yang seperti ini mereka merasa paling pantas berada di grup A. FIFA memilih Indonesia bukan karena sentimen, bukan karena politik, tapi karena parameter teknis yang mereka pegang. Mulai dari kapasitas penonton yang besar, animo yang kuat, pertumbuhan sepak bola yang cepat, dan pasar Asia Tenggara yang sedang naik dan dipimpin oleh Indonesia secara demografis. Dan bagian paling menyedihkan dari protes Malaysia adalah betapa jelas rasa iri itu terpampang. Mereka sebenarnya ingin berada di panggung itu, ingin mendapatkan sorotan itu, ingin merasakan atmosfer pertandingan melawan pemain kelas dunia seperti Haaland dan Salah. Tapi realitanya tak berpihak kepada mereka. Dan ketika realita tak bisa dikalahkan, mereka memilih menyerang Indonesia sebagai pelampiasan. Pada akhirnya, FIFA Series 2026 bukan sekadar pertandingan internasional. Ini adalah panggung reputasi. Dan Malaysia boleh saja berbicara bahwa mereka lebih layak. Tetapi suara mereka tidak mengubah fakta bahwa FIFA yang memutuskan, bukan federasi tetangga. Grup A nanti akan jadi sorotan dunia. Haaland akan datang, Salah akan datang, dan Selandia Baru akan membawa fisik serta pressing ketat. Indonesia dapat panggung emas yang tak semua negara Asia bisa dapat. Malaysia hanya bisa menonton dari jauh sambil terus mencari alasan untuk merasa tersinggung. Dan ketika bola sudah bergulir, ketika stadion penuh, ketika suara penonton menggelegar, dunia akan melihat bahwa justru keputusan FIFA sudah tepat. Indonesia layak berada di sana. Sedangkan Malaysia ya seperti biasa, ribut di luar lapangan, tapi panggung tetap diberikan kepada negara yang paling siap. Itulah bedanya negara yang bekerja dan negara yang hanya berbicara. Betul sekali. Setuju. Penunjukan Indonesia sebagai negara tuan rumah FIFA Series 2026 turut mendapat sorotan dari media Malaysia. Ia menyayangkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya yang tidak dapat berpartisipasi, termasuk timnas Malaysia. Adapun alasan Malaysia tidak bisa berpartisipasi di turnamen tersebut adalah karena mereka masih dapat sanksi terkait skandal naturalisasi. Indonesia merupakan salah satu dari 8 tuan rumah FIFA Series 2026, tulis media Malaysia. 7 konfederasi lain yang dipilih FIFA adalah Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Malaysia dan beberapa tim Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Vietnam sayangnya tidak dapat berpartisipasi dalam FIFA Series 2026.
Pasalnya, Maret 2026 merupakan waktu berlangsungnya laga terakhir kualifikasi Piala Asia 2027. Sebelumnya, pada tahun 2024, Malaysia juga absen di FIFA Series. Indonesia resmi ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen persahabatan lintas konfederasi ini dijadwalkan berlangsung pada Maret sampai April 2026 dan menjadi lanjutan langsung dari edisi percontohan pada 2024. FIFA Series adalah tentang membuka potensi perkembangan bagi pemain, pelatih, dan penggemar, sekaligus mempromosikan universalitas dan keberagaman sepak bola melalui pertandingan yang bermakna, kata Presiden FIFA, Gianni Infantino dalam rilis resmi FIFA. Format FIFA Series pertama kali diuji 2 tahun lalu dengan melibatkan 24 tim yang dibagi ke 6 grup. Uji coba tersebut dinilai berhasil karena memberikan ruang pertandingan antar negara tanpa menambah kepadatan agenda internasional. Dengan menghubungkan negara-negara melalui kompetisi, FIFA Series bertujuan untuk memperkuat olahraga ini di setiap level untuk membawa komunitas lokal ke panggung global. Lanjutnya, FIFA merancang ajang ini untuk mempertemukan tim nasional dari konfederasi berbeda. Tujuannya memberi peluang bagi negara-negara yang jarang bertemu di turnamen resmi untuk memperoleh pengalaman tanding dengan lawan yang lebih beragam. FIFA Series ajang yang sedianya baru digagas FIFA. Diusulkan pada 2022, ajang itu secara resmi mulai digelar meski masih bersifat uji coba pada 2024. FIFA Series adalah laga persahabatan yang dijadikan turnamen mini oleh FIFA yang diberi kalender khusus agar tak menambah padat jadwal. Pada edisi 2024 misalnya, jeda internasional periode Maret dipilih. Edisi 2026 juga akan digelar pada periode Maret-April mendatang. FIFA Series membuat timnas putra suatu negara berkesempatan melawan tim dari benua lain dalam sistem turnamen mini meski masih bersifat persahabatan. Pesertanya berasal dari 6 konfederasi FIFA saat ini yakni CAF, AFC, OFC, UEFA, CONCACAF, dan CONMEBOL. Pada edisi 2024, ajang ini digelar di 5 negara, yakni Arab Saudi, Aljazair, Mesir, Azerbaijan, dan Sri Lanka. Mantap. Tiap series diikuti 4 tim dari perwakilan konfederasi, namun formatnya bisa berbeda. Semisal di series Arab Saudi, Azerbaijan, Sri Lanka, dan Aljazair, pertandingan digelar dalam sistem grup. Setiap tim memainkan 2 laga dari 3 lawan yang tersedia di tiap grup. Sementara di Mesir, sistemnya dibuat 2 pertandingan semifinal dan ada final serta perebutan tempat ketiga, dengan masing-masing tim juga bermain 2 kali. Sama seperti agenda resmi FIFA lainnya, FIFA Series juga memberi poin bagi tim yang bertanding, meski lebih kecil dari poin ajang kualifikasi kejuaraan. Besarannya juga tergantung hasil pertandingan. Di situs resmi FIFA, tujuan FIFA Series dibentuk turnamen mini adalah untuk memberikan gambaran kompetitif kepada tim menghadapi persaingan global dalam turnamen besar. Hal itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan teknis dan organisasi, selain tentunya terjadi pertukaran budaya dan hadirnya peluang-peluang komersial baru. FIFA Series 2026 akan menjadi implementasi penuh dari proyek ini. Selain ada penambahan jumlah peserta dan penambahan tuan rumah, edisi putri juga akan digagas. Seri FIFA bertujuan untuk menggali potensi pengembangan bagi pemain, pelatih, dan penggemar, sambil mempromosikan universalitas dan keragaman sepak bola melalui pertandingan yang bermakna. Edisi 2026 akan semakin memperkuat dampak tersebut bagi sepak bola pria dan wanita, kata Presiden FIFA Gianni Infantino. Dengan menghubungkan negara-negara melalui kompetisi, FIFA Series bertujuan untuk memperkuat permainan di setiap level, membawa komunitas lokal ke panggung global, katanya. Mantap lah Indonesia lah. Media Malaysia mengumumkan perpindahan kantor Badan Sepak Bola Dunia FIFA ke Media Malaysia sorot kepindahan kantor FIFA ke Jakarta. Nah ini mereka kebakaran jenggot lagi lur. Lihatin aja lur.
Jakarta, yang disetujui resmi dimulai pada 1 September mendatang. Pemberitaan Stadium Astro, mulai 1 September nanti, FIFA akan pindah ke Indonesia. Dengan begitu FIFA menutup operasional dan cabang di Malaysia serta Singapura. Kedekatan Presiden FIFA kayak Gianni gitu, Lur, ya. Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir disinyalir jadi salah satu faktor dibukanya kantor pusat tersebut. Selain karena negara ini menawarkan berbagai fasilitas dan lokasi yang strategis, tulis media Malaysia Stadium Astro dikutip dari CNN Indonesia, pembangunan kantor pusat regional ini juga akan mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Tidak hanya itu, kantor FIFA di Jakarta juga berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi 21 negara ASEAN dan Asia Timur. Gelombang kejutan kembali datang dari markas besar FIFA menjelang gelaran FIFA Series 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara-negara elit dari Asia, Afrika, hingga Eropa dilaporkan mengajukan diri secara langsung hanya untuk satu permintaan. Mereka ingin bermain di Indonesia, bukan di Australia, bukan di Kazakhstan, bukan di Mauritius. Hanya di Indonesia. Dan bukan 1-2 negara, tapi sampai belasan negara elit yang mendesak FIFA memasukkan nama mereka ke dalam slot pertandingan di Jakarta. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia itu sudah mendunia, Lur. Indonesia itu sudah viral. Indonesia itu terbaik lah pokoknya. Jos. Sebuah fenomena yang membuat para pejabat FIFA sendiri menggeleng tak percaya. Salah satu anggota Dewan FIFA bahkan menyebut, "We rarely see so many powerful football nations competing for one location. Indonesia is becoming a new global magnet." Yang artinya, kita jarang melihat begitu banyak negara sepak bola kuat bersaing memperebutkan satu lokasi. Indonesia sedang menjadi magnet global baru. Fenomena ini dimulai ketika 5 negara raksasa Eropa secara resmi menolak semua opsi tuan rumah kecuali Indonesia. Tak lama kemudian gelombang yang sama datang dari benua Afrika, Maroko, Mesir, Nigeria, hingga Senegal mengajukan diri. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa sampai begini? Apa yang membuat Indonesia begitu ngebet di mata negara-negara besar ini? Jawabannya ternyata sederhana. Atmosfer supporter Indonesia, the real football madness. Menurut laporan internal FIFA, atmosfer pertandingan di Indonesia disebut sebagai salah satu yang paling alive di dunia. Sejajar dengan Amerika Selatan dan sebagian Eropa. Bahkan pejabat FIFA menyebut, Indonesia is not just a venue, it's an experience. Atmosfernya bukan hanya penuh, tapi dianggap sebagai kultur sepak bola murni yang tumbuh dari generasi ke generasi. Sejak pertandingan Indonesia versus Argentina tahun 2023, banyak pemain dunia mengakui hal itu. Terutama bintang dunia Argentina yang melihat langsung betapa gilanya supporter Indonesia. The noise, the energy, unreal. Ketika pernyataan-pernyataan itu viral, Federasi Sepak Bola Dunia mulai melihat Indonesia bukan sekedar tuan rumah. Indonesia adalah panggung besar, sebuah tempat di mana atmosfer bukan dibuat, tetapi dilahirkan. Pesatnya perkembangan timnas Indonesia. Tak bisa disangkal perkembangan timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir membuat banyak negara elit penasaran. Peningkatan kualitas pemain, infrastruktur stadion yang makin bagus, hingga antusias publik setiap laga membuat Indonesia dianggap sebagai emerging football force in Asia. Bahkan beberapa analis Eropa menilai Indonesia is becoming the new face of Southeast Asian football. Di saat beberapa negara ASEAN mulai stagnan, Indonesia justru melesat dan menjadi sorotan. 3. Reputasi penyelenggaraan, aman, ramai, dan tertib. Percaya atau tidak, FIFA menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan operasional pertandingan yang semakin stabil. Event besar di GBK berjalan lancar, aman, dan terorganisir dengan baik. Bagi FIFA itu adalah jaminan penting. Stadion penuh, tapi tetap aman. 4. Exposure media yang sangat tinggi. Indonesia adalah pasar besar. Rating TV tinggi, media sosial mencetak angka luar biasa. Mau pertandingan uji coba pun bisa trending dunia. Sekarang Indonesia memiliki status yang unik. Tidak heran jika negara-negara besar itu sampai berebut slot ingin tampil di Indonesia. Mantap Indonesia. Drama baru kembali muncul di sepak bola Asia.
Malaysia disebut mulai merasa dianaktirikan FIFA. Dan kini muncul rumor bahwa mereka sedang mencari dukungan untuk mengajak IFC dan beberapa negara Timur Tengah memboikot FIFA Series dan FIFA ASEAN Cup yang akan digelar di Indonesia pada 2026. Semua keributan ini mulai muncul setelah FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah dua event besar sekaligus, FIFA Series 2026 dan FIFA ASEAN Cup. Keputusan ini membuat publik terkejut, tapi negara yang paling terbakar emosinya ya Malaysia. Menurut media regional, Malaysia merasa keputusan ini tidak adil. Mereka mengklaim FIFA memberikan perlakuan istimewa kepada Indonesia. Namun drama itu menjadi semakin besar ketika muncul reaksi dari pihak yang tak pernah diduga sebelumnya, warga Palestina. Bukan dengan nada dukungan, bukan dengan simpati, tapi dengan kecaman keras terhadap langkah Malaysia tersebut. Kabarnya, Malaysia mencoba meyakinkan negara-negara Timur Tengah agar memberikan tekanan ke FIFA. Namun masalahnya, federasi-federasi Timur Tengah kini tidak tertarik dengan drama. Mereka sedang fokus pada proyek besar. Saudi Arabia bersiap Piala Dunia 2034, Qatar masih menjadi pusat sepak bola Asia. Kuwait, Bahrain, dan UAE sedang memperkuat liga domestik. Membahas boykot tidak penting, tidak ada manfaatnya. Pada akhirnya, inti dari masalah ini bukan soal event, tapi soal ketidaksanggupan menerima kenyataan bahwa Indonesia kini berada satu langkah lebih maju. Indonesia bukan hanya dipilih sebagai tuan rumah, tetapi juga diakui sebagai market paling besar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Sementara banyak negara bersiap menyambut event besar ini, Malaysia justru sibuk mencari alasan kenapa merekalah yang seharusnya dipilih. Padahal jawabannya sederhana, kualitas, kesiapan, reputasi. 3 hal yang kini dimiliki Indonesia dan belum dimiliki Malaysia. Pada akhirnya, apapun hasil drama ini, event tetap berjalan. FIFA tidak akan mengubah keputusan hanya karena satu pihak tersinggung. Asia bergerak maju. Dan kali ini, dunia sedang menoleh ke Indonesia. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena kerja nyata yang akhirnya diakui dunia. Mantap Indonesia. Serius nih, Malaysia mau boikot FIFA Series hanya karena Indonesia jadi tuan rumah? Bro, keputusan itu sudah dibuat FIFA, artinya mereka melihat potensi. Janganlah kita terlihat seperti anak kecil yang tidak terima. Kalau berita ini benar, saya malu. Kita selalu bangga bilang kita negara beradab, tapi reaksi kita soal hal seperti ini malah terlihat tidak profesional. Malaysia ini satu hal, kalau tidak dapat sesuatu, langsung merasa kita dianaktirikan. Kapan kita bisa berpikir lebih dewasa? Palestina saja sudah marah karena Malaysia melibatkan negara Timur Tengah. Itu memalukan. Saya pendukung sepak bola Malaysia, tapi berita ini bikin saya geleng kepala. Kalau kita boikot, apa hasilnya? FIFA mau tunduk karena Malaysia marah? Ayolah bro, kita bukan negara superpower sepak bola. Bahkan negara besar pun tidak bertindak seperti ini. Kalau tidak puas, buktikan di lapangan, bukan dengan drama politik sepak bola. Sekarang justru terlihat Malaysia tidak percaya diri karena Indonesia semakin maju dalam sepak bola. 10 sponsor raksasa dunia siap danai FIFA Series di Indonesia. 7 negara tuan rumah lain nihil dilirik sponsor. Australia sampai heran, kok bisa buset? Emang ngomongin buset kali ya? Ketika FIFA akhirnya merilis 8 negara yang ditunjuk sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, reaksi dunia cukup beragam. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang menganggap event ini hanya percobaan dari FIFA untuk menghidupkan kembali pesona pertandingan antar negara. 8 negara itu adalah Australia, Azerbaijan, Indonesia, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Negara-negara dengan karakter, kekuatan, dan citra yang benar-benar berbeda satu sama lain. Tapi dari 8 itu, hanya satu yang kemudian mencuri panggung internasional bahkan sebelum kick-off pertama dimulai. Indonesia. Di atas kertas, Australia harusnya menjadi magnet sponsor terbesar. Negara maju, infrastruktur kuat, liga profesional mapan, dan mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Uzbekistan juga sedang naik daun, sepak bolanya berkembang pesat, performanya stabil, Kazakhstan punya relasi Eropa-Asia, Azerbaijan sering menggelar event besar seperti Formula One, sementara Mauritius, Puerto Rico, dan Rwanda mungkin tidak besar secara sepak bola, tapi tetap memiliki nilai branding regional. Dengan kombinasi seperti itu, sangat wajar kalau sponsor global diprediksi akan tersebar ke semua negara tuan rumah.
Tapi prediksi itu langsung hancur di minggu pertama ketika paket sponsor dibuka. Satu persatu, brand raksasa dunia yang biasanya tersebar di berbagai negara justru berkumpul di satu titik. Semua mata, semua uang, semua investasi diarahkan ke Indonesia. Dan tiba-tiba status 7 negara tuan rumah lainnya berubah menjadi komplement saja. Hampir tak tersentuh oleh sponsor besar. Media Australia sampai menulis judul, "We qualify for the World Cup, Indonesia qualifies for the sponsors." Bahkan ada komentator olahraga mereka yang bilang, kok bisa buset, ini apa logikanya? Sentimen yang sama muncul di Kazakhstan, di Uzbekistan, bahkan di Azerbaijan. Mereka sama-sama bingung, bagaimana mungkin Indonesia, negara yang prestasi sepak bolanya belum mentereng, justru menjadi pusat langganan sponsor global. Jawabannya ternyata sangat sederhana, tapi juga sangat dalam. Indonesia bukan negara yang menjual prestasi. Indonesia menjual massa. Indonesia menjual atmosfer. Indonesia menjual kegilaan sepak bola yang tidak dimiliki negara manapun yang menjadi host FIFA Series edisi perdana ini. Sponsor global itu tidak tertarik pada ranking FIFA semata. Mereka tidak butuh negara paling siap secara fasilitas. Mereka butuh pasar yang paling hidup. Mereka butuh penonton yang tidak hanya melihat, tapi juga berinteraksi. Mereka butuh masyarakat yang setiap kali ada event sepak bola, semua platform digital ikut bergetar. Dan itu semua hanya ada di Indonesia. Ketika brand besar menganalisis data, mereka melihat sesuatu yang tidak dimiliki Australia, tidak dimiliki Uzbekistan, tidak dimiliki Kazakhstan, tidak dimiliki Mauritius atau Rwanda. Mereka melihat bahwa setiap pertandingan sepak bola di Indonesia selalu berubah menjadi gelombang besar, gelombang penonton, gelombang percakapan, gelombang emosi. Dari stadion ke timeline, dari tribun ke TikTok, dari komentator ke kolom reply. Tidak ada negara tuan rumah lain yang bisa menghasilkan dentuman digital sebesar itu. Supporter Indonesia sudah lama dikenal sebagai salah satu yang paling militan di dunia. Tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli pertandingan apa, stadion hampir pasti penuh. Sorakan mereka tidak pernah setengah hati. Bahkan pada pertandingan yang tidak sebesar Piala Dunia pun, atmosfernya bisa meledak sampai ke level yang membuat negara lain iri. Dan ketika sponsor melihat itu, mereka tahu bahwa menaruh logo mereka di Indonesia ibarat menaruhnya di tengah badai viral yang terus bergerak. Trafik digital Indonesia juga tidak main-main. Dari segi konsumsi konten sepak bola, Indonesia sering mengalahkan negara-negara besar. Setiap highlight, setiap kontroversi kecil, setiap keputusan wasit langsung menjadi trending. Sponsor paham betul bahwa exposure di Indonesia selalu jauh lebih besar dibanding negara lain. Apalagi dengan populasi besar dan penggemar yang benar-benar hidup bersama sepak bola, efek komersialnya tidak tertandingi. 7 negara tuan rumah lainnya sebetulnya tidak buruk sama sekali. Australia punya kedisiplinan dan kualitas stadion kelas dunia, tapi pasar mereka kecil. Uzbekistan dan Kazakhstan punya progres sepak bola yang nyata, tapi mereka tidak punya jutaan mulut yang bicara bersamaan. Azerbaijan punya hubungan Eropa, tapi atmosfer sepak bola mereka tidak cukup bising. Mauritius, Puerto Rico, dan Rwanda punya potensi regional, tapi volumenya tidak cukup besar untuk brand internasional. Makanya ketika FIFA membuka pintu sponsor, yang terjadi justru ironi. Negara-negara yang di atas kertas terlihat unggul justru sepi peminat, sementara Indonesia diserbu habis-habisan. Ada satu laporan internal FIFA yang bocor ke media luar. Isinya menyebut Indonesia sebagai pasar dengan potensi engagement terbesar di Asia, bahkan menyamakan aktivitas digital supporter Indonesia dengan negara raksasa seperti Brazil dan Argentina. Dalam beberapa metrik, Indonesia bahkan lebih tinggi. Dan ketika laporan itu beredar, tidak heran bila sponsor global langsung mengambil keputusan cepat. Yang paling menarik adalah bagaimana reaksi negara lain. Di salah satu program olahraga di Australia, analisnya sampai tertawa dan bilang, Indonesia ini sleeping giant dan sepertinya mereka bangun dengan cara yang tidak pelan-pelan. Mereka bangun sambil ngegas. Media Kazakhstan menyoroti bagaimana Indonesia bisa mendapatkan perhatian sponsor global, padahal ranking FIFA-nya tidak lebih baik dari mereka. Uzbekistan bahkan membuat editorial bahwa Indonesia menang di luar lapangan, bukan di lapangan. Tapi inti sebenarnya cuma satu. Indonesia adalah negara yang menjual atmosfer yang tidak bisa dibeli oleh negara manapun. Indonesia adalah satu-satunya host yang punya supporter yang bisa mengangkat event, bukan cuma menyambutnya.
Sponsor ingin berada di tempat yang energinya itu hidup. Iya. Tempat di mana setiap pertandingan bukan sekedar 90 menit, tapi menjadi fenomena nasional. Iya. Dan semua itu terjadi di sini. Indonesia. FIFA Series 2026 akhirnya menjadi cermin besar yang memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah berbeda. Bukan negara yang hanya numpang lewat dalam kalender sepak bola internasional. Bukan negara yang hanya datang sebagai penggembira. Justru sebaliknya, Indonesia menjadi pusat gravitasi dari event yang seharusnya tersebar merata ke 8 negara. Pada akhirnya, sponsor besar tidak peduli siapa yang lolos Piala Dunia. Mereka peduli siapa yang bisa memberikan gelombang paling dahsyat. Dan dalam hal itu, Indonesia menang telak. Indonesia terpilih. Bahkan 7 negara tuan rumah lainnya harus menerima kenyataan bahwa hype mereka tidak cukup untuk membuat sponsor menoleh sekalipun. Maka pantas bila media Australia bilang, kok bisa buset? Jawabannya sederhana, karena ini Indonesia. Negeri yang kalau bicara sepak bola, tidak butuh prestasi tertinggi untuk menjadi panggung terbesar. Negeri yang sudah lama memiliki satu hal yang tidak bisa dibeli negara lain. Hati dan kegilaan dari ratusan juta manusia yang hidup dengan sepak bola. Indonesia bukan lagi penonton. Indonesia adalah pusatnya. Dan FIFA Series 2026 hanya mempertegas satu hal. Dunia akhirnya sadar siapa raja pasar sepak bola Asia. Dan jawabannya bukan Australia, bukan Uzbekistan, bukan Kazakhstan. Jawabannya adalah Indonesia. Keren. Oke lur, angel iki angel just gandos oke lur, wah belkirtis pokoknya just top marco top double. Wah. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Terima kasih dulur-dulurku semua yang apalagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir nih ya. Tadi terlihat setelah melihat semua fakta-fakta ini jelas banget tuh, satu hal yang sangat-sangat jelas. Ini penunjukan Indonesia oleh FIFA bukan hadiah. Tapi ini garis bawahi ya, ini bukan hadiah tapi ini hasil dari proses panjang, kepercayaan, stabilitas, dan kapasitas. Nah, ketika Jakarta menjadi FIFA Asia Hub ini, itu berarti dunia melihat Indonesia itu sebagai mitra yang strategis, bukan sekedar pasar atau penonton. Nah, wajar jika banyak negara yang merasa tersaingi. Persaingan itu normal, tapi yang menentukan masa depan bukan iri, melainkan siapa yang siap dan siapa yang bekerja. Nah, Indonesia hari ini sedang berada di jalur itu, jalur yang diperhatikan, diawasi, dan diakui oleh dunia. Nah, pertanyaan sekarang bukan lagi kenapa Indonesia, tapi siapkah kita menjaga kepercayaan ini. Nah, kalau dulurku bangga, tulis di kolom komentar. Dan juga kalau dulurku punya pandangan berbeda, kita diskusikan dengan kepala dingin ya. Oke, karena satu hal pasti lur, satu hal, ini catat nih yang bagi yang iri ya, Indonesia itu sedang naik level. Setuju kan lur? Oke, dan dunia tidak bisa mengabaikannya. Wah, yuk sama-sama kita teriakan video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulur-dulurku semua yang merequest ataupun menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi banyak-banyak terima kasih buat dulur-dulurku yang sudah mensupport channel ini. Terima kasih dulurku semua yang sudah mensubscribe, yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan juga sudah berkomentar yang positif, dan juga wah pokoknya keren semua dulur-dulurku ya. Kita doakan semoga dulur-dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di subscribe ya lur ya, agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Dan buat dulur-dulurku semua, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, karena cerita tentang Indonesia yang diapresiasi dunia selalu layak untuk dibagikan. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.